Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Kurota Aini dengan NIM 1120240019, Prodi Hukum Ekonomi Syariah di STAI Darut Tauhid. Pada kesempatan kali ini, saya akan menelaah fatwa DSN MUI tentang Ijarah Mutahiyah Bitamlik atau biasa disebut dengan IMBT. Apa saja yang akan dibahas? Pertama, ada definisi Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Kedua, ada fatwa DSN MUI nomor 27 DSN MUI Maret 2002. Ketiga, ada landasan fatwa. Keempat, ada implementasi fatwa pada lembaga keuangan syariah. Pertama, ada definisi Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Untuk ijarah sendiri ialah akad sewa menyewa atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Nah, adapun untuk ijarah muntahiyah bitamlik ini itu adalah akad sewa atas suatu aset yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan aset tersebut kepada penyewa setelah masa sewa berakhir, baik melalui jual beli maupun hibah sesuai kesepakatan awal dan ketentuan syariah. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada fatwa DSN MUI nomor 27 DSN MUI Maret 2002. Pada fatwa ini dijelaskan bagaimana praktik INBT yang sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya ada pembahasan tentang landasan fatwa DSN MUI tentang IMBT. Untuk landasan filosofis, fatwa ini bertumpu pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian akad dalam muamalah Islam. Fatwa ini merefleksikan pandangan bahwa transaksi ekonomi harus dilaksanakan secara transparan, saling ridho, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. Melalui pengaturan akad ijarah yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan, fatwa ini menegaskan tujuan syariah dalam menjaga harta dan memberikan perlindungan hak bagi para pihak sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya sah secara hukum tetapi juga bernilai etis dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Selanjutnya ada landasan sosiologis. Landasan ini sudah tertera dalam fatwa itu sendiri, yaitu bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa beli, yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa selama masa sewa. Nah, landasan fatwa ini menimbulkan kebutuhan akan skema transaksi yang memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah memerlukan instrumen akad yang aplikatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat tanpa menyimpang dari ketentuan Islam. Oleh karena itu, fatwa tentang al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik ditetapkan sebagai pedoman guna menertibkan dan mengarahkan praktik muamalah yang berkembang dan selaras dengan nilai-nilai syariah. Selanjutnya ada landasan yuridis, yaitu dasar hukum yang menjadi acuan bagaimana praktik IMBT ini harus sesuai dengan prinsip Islam. Pertama, ada dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 32 yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Selanjutnya ada hadis riwayat Abdul Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri yang artinya, barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Selanjutnya ada dari hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai dari Sa'd ibnu Abi Waqqas yang artinya, kami pernah menyewakan tanah dengan bayaran hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air. Maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak.
Selanjutnya ada hadis riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf al-Muzani. Nabi SAW bersabda, perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, selanjutnya hadis Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud yang artinya Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek. Terakhir ada kaidah fikih, yaitu yang artinya pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan kaidah lain yaitu di mana terdapat kemaslahatan di sana terdapat hukum Allah. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu implementasi fatwa pada lembaga keuangan syariah. Nah, dalam praktiknya, IMBT ini diterapkan oleh lembaga keuangan syariah sebagai lembaga pembiayaan aset, misalnya rumah, kendaraan, atau aset usaha, dengan dua tahap akad yang terpisah. Pertama, lembaga keuangan syariah membeli dan memiliki aset yang dibutuhkan nasabah, kemudian menyewakannya kepada nasabah melalui akad ijarah untuk jangka waktu tertentu. Nah, selama masa ijarah ini nasabah membayar ujrah atau sewa secara berkala, sementara kepemilikan tetap berada pada lembaga keuangan syariah. Nah, kedua, sejak awal akad ijarah disepakati adanya janji bahwa di akhir masa sewa aset akan dialihkan kepemilikannya kepada nasabah. Namun pemindahan kepemilikan tidak dilakukan bersamaan, melainkan setelah masa ijarah berakhir melalui akad baru, baik dengan jual beli, harga sisa atau nominal tertentu maupun hibah sesuai kesepakatan. Nah, pemisahan akad ini bertujuan untuk menghindari dua akad dalam satu transaksi dan memastikan kepatuhan syariah. Untuk berikutnya, contoh kasus IMBT ini yaitu ada seorang nasabah ingin memiliki kendaraan operasional usaha, tetapi belum mampu membelinya secara tunai. Nah, nasabah ini kemudian mengajukan pembiayaan kepada bank syariah menggunakan skema ijarah muntahiyah bitamlik. Bank kemudian membeli kendaraan tersebut dari dealer dan secara hukum menjadi pemilik sah atas kendaraan tersebut. Setelah itu, bank dan nasabah menandatangani akad ijarah di mana bank menyewakan kendaraan kepada nasabah selama 5 tahun dengan ujrah atau sewa bulanan yang telah disepakati. Selama masa ijarah, nasabah berhak menggunakan kendaraan untuk keperluan usaha. Nah, sedangkan kepemilikan tetap berada pada bank sejak awal akad. Bank juga menyampaikan janji bahwa setelah masa sewa berakhir dan seluruh kewajiban terpenuhi, kendaraan tersebut akan dialihkan kepemilikannya kepada nasabah. Setelah masa ijarah berakhir, bank dan nasabah melakukan akad baru, yaitu pemindahan kepemilikan, misalnya melalui akad jual beli dengan harga sisa yang sangat kecil atau melalui hibah sesuai kesepakatan awal. Nah, dengan terlaksananya akad kedua ini, kendaraan resmi menjadi milik nasabah. Skema ini sah secara syariah karena akad ijarah dan akad pemindahan kepemilikan dilakukan secara terpisah serta hak dan kewajiban masing-masing dijelaskan sejak awal.